Film dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Peter Quill yang duduk termenung di rumah sakit sambil mendengarkan lagu dari Walkman-nya. Tiba-tiba ibunya yang tengah sekarat memanggilnya dan memberikan sebuah bingkisan. Namun, Peter terlalu sedih untuk menatap wajah ibunya. Saat ibunya menghembuskan napas terakhirnya, Peter yang terpukul berlari keluar rumah sakit dan menangis sendirian di halaman. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan matanya dari langit. Sebuah pesawat luar angkasa perlahan mendekat, lalu menculiknya dan membawanya pergi meninggalkan bumi. 26 tahun kemudian, Peter Quill yang kini telah dewasa berada di sebuah planet mati bernama Morak. Dengan pakaian tempur dan helm canggih, ia berjalan sendirian menelusuri reruntuhan kuno. Ia mengeluarkan alat pemindai hologram yang menampilkan gambaran planet itu di masa lampau. Setelah sampai di sebuah bangunan besar, Peter melepas helmnya dan memasang headphone. Menikmati lagu favoritnya sebelum mulai beraksi. Ia masuk ke dalam ruangan dan menemukan bola misterius yang menjadi incarannya. Sebelum pergi, sekelompok pasukan makhluk asing tiba-tiba muncul dan mengepungnya. Pemimpin mereka Korat menyebut dirinya sebagai bawahan Ronan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Peter berusaha menghindari serangan mereka. Dengan cekatan, ia berhasil merebut kembali bola itu dan melarikan diri, lalu melompat ke dalam pesawatnya. Dengan manuver cepat, ia berhasil menghidupkan mesin dan melesat pergi meninggalkan planet tersebut. Di dalam kapalnya, Peter bersantai bersama seorang wanita alien sambil menonton TV. Momen santainya terganggu ketika Yondu tiba-tiba menelepon. Dengan nada kesal, Yondu mengingatkan bahwa sesama Ravager tidak boleh saling mencuri, lalu memerintahkan Peter untuk menyerahkan bola misterius itu. Ternyata Peter adalah mantan anak buah Yondu yang berkhianat dan berniat menjual bola itu untuk keuntungan sendiri. Perdebatan kecil terjadi di antara mereka hingga Yondu yang emosi memasang imbalan 40.000 unit bagi siapapun yang berhasil menangkap Peter Quill. Di kapal perang Kree bernama Dark Aster, seorang teroris luar angkasa bernama Ronan bangkit dari tidurnya dan menjalani ritual pembersihan diri. Ia masih menolak menerima perjanjian damai antara bangsanya Kree dengan Sandar. Ronan bersumpah akan menghancurkan bangsa Sandar, dan tanpa basa-basi langsung membunuh seorang utusan yang menentangnya. Tak lama kemudian, Korat melapor bahwa ia gagal mendapatkan bola misterius. Ronan yang kecewa mengingatkan bahwa ia telah berjanji kepada Thanos untuk membawa bola itu, dengan imbalan bantuan Thanos dalam menghancurkan bangsa Sandar. Ronan kemudian memerintahkan anak buahnya Nebula untuk merebut bola tersebut kembali. Namun Gamora justru menawarkan diri untuk menjalankan misi ini. Setelah mempertimbangkan, Ronan akhirnya mempercayakan tugas itu kepada Gamora. Di planet Sandar yang indah, seekor rakun cerdas bernama Rocket Raccoon dan sahabatnya Groot sedang memantau Peter dari kejauhan. Mereka tertarik dengan imbalan 40.000 unit yang diumumkan Yondu dan berencana menangkap Peter demi uang. Sementara itu, Peter mendatangi seorang makelar barang bernama Broker untuk menjual bola misteriusnya. Saat Peter tanpa sadar menyebut nama Ronan, ekspresi Broker langsung berubah ketakutan. Broker segera membatalkan kesepakatan dan mengusir Peter dari tokonya. Begitu keluar dari toko, Peter langsung dihadang oleh Gamora. Dengan sikap menggoda, Gamora berusaha mendekatinya. Saat Peter lengah, Gamora tiba-tiba merebut bola itu dan kabur. Peter pun mengejarnya dan menjatuhkan Gamora. Namun Gamora berhasil membalik keadaan dan hampir membunuh Peter. Rocket dan Groot yang menyaksikan perkelahian itu langsung ikut campur, mencoba menangkap Peter demi hadiah yang ditawarkan Yondu. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah kota Sandar. Peter sempat berhasil merebut bolanya kembali, tetapi Groot menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Gamora yang tak mau kalah langsung menyerang Groot. Peter sempat berusaha kabur, tetapi Rocket dengan cepat melumpuhkannya menggunakan senjata listrik. Kekacauan itu menarik perhatian pasukan keamanan Sandar Nova Corps. Mereka segera menangkap keempatnya dan membawa mereka ke markas Nova Corps untuk diperiksa satu persatu. Setelah proses pemeriksaan selesai, mereka dikirim ke penjara Kylen, penjara paling ketat di galaksi. Dalam perjalanan menuju penjara, Gamora mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak bekerja untuk Ronan. Ia telah mengkhianatinya dan berencana menjual bola misterius itu ke pihak ketiga dengan harga tinggi. Saat berjalan melewati ruang penyitaan barang,
Peter melihat salah satu penjaga menggunakan headphone miliknya. Ia mencoba merebutnya kembali, tetapi penjaga itu langsung menyetrumnya. Setelah itu mereka dikawal menuju kafetaria. Di sana para tahanan langsung menunjukkan ketidaksukaan mereka, terutama kepada Gamora. Mereka menganggapnya sebagai anak buah Ronan yang telah menghancurkan banyak planet dan membunuh keluarga mereka. Gamora kemudian dibawa ke selnya, tetapi ada seorang napi bertubuh besar yang terus memperhatikannya dengan penuh dendam. Malam harinya, Gamora diculik oleh sekelompok napi ke suatu tempat. Peter yang melihatnya segera menyusul. Saat situasi semakin tegang, seorang tahanan bernama Drax muncul. Dengan penuh amarah, mengungkapkan bahwa Ronan telah membunuh istri dan anaknya. Namun, Gamora dengan gesit melawan dan berusaha mempertahankan diri. Drax semakin marah dan mendorongnya dengan kekuatan penuh. Peter segera melerai mereka, meyakinkan Drax bahwa membunuh Gamora tidak akan membawanya lebih dekat kepada Ronan. Jika mereka membiarkannya hidup, Gamora bisa membawa mereka ke Ronan untuk membalas dendam. Setelah mendengar itu, Drax akhirnya melepas Gamora. Peter sebenarnya memiliki alasan tersendiri untuk menyelamatkan Gamora. Ia tahu bahwa Gamora memiliki koneksi dengan pembeli yang bersedia membayar mahal untuk bola misterius itu. Dengan pemikiran yang sama, mereka berempat akhirnya sepakat untuk bekerja sama dan mulai merencanakan cara untuk kabur dari penjara. Di kapal Dark Aster, Ronan menerima kabar bahwa Gamora telah mengkhianatinya, dan Thanos ingin bertemu dengannya di Sanctuary. Dalam pertemuan itu, Thanos dengan dingin memperingatkan Ronan bahwa ia tidak ingin mendengar alasan apapun. Ia hanya menginginkan bola misterius itu. Jika Ronan gagal mendapatkannya, Thanos sendiri yang akan menghancurkan Ronan. Di dalam penjara, Peter dan kawan-kawan mulai menganalisis apa saja yang mereka butuhkan untuk melarikan diri. Salah satu komponen penting adalah sebuah baterai, yang jika dicabut akan membuat seluruh penjara masuk ke mode darurat. Groot yang mendengarnya dengan polosnya langsung mencabut baterai itu, membuat alarm berbunyi dan seluruh sistem keamanan aktif. Mereka pun panik dan berpencar untuk mengumpulkan peralatan lain yang dibutuhkan. Para penjaga segera merespons dengan mengerahkan drone bersenjata. Terjadilah pertempuran antara para tahanan dan penjaga. Drax, Rocket, dan Groot berusaha mengalihkan perhatian penjaga, sementara Peter dan Gamora mengambil alat yang mereka butuhkan untuk kabur. Setelah berhasil mendapatkan alat yang dibutuhkan, mereka masuk ke ruang kontrol. Rocket segera mengutak-atik sistem keamanan sambil menghindari tembakan rudal dari para penjaga. Setelah beberapa saat, ia berhasil menonaktifkan gravitasi di penjara, membuat semua benda dan orang melayang. Ia juga mengambil alih kendali drone, menggunakannya sebagai pendorong untuk melancarkan pelarian mereka. Saat yang lain sudah bersiap di pesawat, Peter tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke dalam penjara. Ia tidak ingin pergi tanpa mengambil sesuatu yang berharga baginya, Walkman kesayangannya yang telah direbut oleh salah satu penjaga. Peter berhasil mendapatkannya kembali dan buru-buru melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil kabur dari penjara Kalen. Sementara itu, Ronan tiba di penjara yang sudah porak-poranda. Ia menanyai para petugas tentang pelarian Peter dan kelompoknya. Tetapi interogasi itu terhenti karena pasukan Nova Corps segera datang. Ronan pun mengutus anak buahnya untuk mengejar mereka. Di sisi lain, Yondu telah tiba di planet Sandar. Ia mengunjungi toko sang broker, orang yang sebelumnya didatangi oleh Peter. Yondu mencari tahu mengapa banyak pihak mengincar bola itu dan siapa saja yang bersedia membayarnya dengan harga tinggi. Sementara itu, Peter dan kawan-kawan terbang menuju Knowhere, sebuah tempat yang merupakan sisa kepala celestial raksasa yang kini dijadikan pusat perdagangan gelap. Di sana mereka berencana bertemu dengan pembeli bola misterius. Sebelum transaksi berlangsung, Gamora meminta 3 temannya untuk menunggu di sebuah bar, sementara ia dan Peter pergi mencari pembeli. Saat berjalan bersama, Peter dan Gamora berbincang tentang masa lalu mereka. Gamora mengungkapkan bahwa ia bukan anak kandung Thanos. Saat masih kecil, Thanos menghancurkan planetnya dan membunuh orang tuanya, lalu menculik dan melatihnya menjadi prajurit. Saat Peter dan Gamora sedang berbincang, mereka tiba-tiba mendengar suara ribut dari dalam bar. Dari luar, Peter melihat Drax dan Groot bertengkar akibat mabuk.
Peter kemudian melerai mereka. Tak lama setelah itu, seorang utusan datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka masuk ke dalam ruangan sang pembeli, yang bernama Tunneler Tivan. Gamora menyerahkan bola misterius kepada Tivan, sementara Peter penasaran dan bertanya apa sebenarnya isi dari bola tersebut. Tivan lalu membuka bola itu dan terungkap bahwa isinya adalah Infinity Stone, salah satu batu paling kuat di alam semesta. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa Infinity Stone memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh peradaban dalam sekejap. Sebelum transaksi selesai, salah satu pelayan Tivan menyentuh Infinity Stone. Begitu ia menyentuhnya, kekuatan batu itu meledak dengan dahsyat menghancurkan ruangan dan menyebabkan kekacauan. Peter dan Gamora berhasil selamat dan segera mengambil kembali bola tersebut. Mereka lalu berdiskusi kemana harus membawa batu berbahaya itu. Sebelum mereka bisa memutuskan, pasukan Ronan tiba-tiba datang menyerbu. Yondu juga muncul mengejar Peter dan bola tersebut. Ternyata Drax yang masih mabuk telah memanggil Ronan secara langsung untuk menantangnya. Situasi pun semakin kacau dan pertempuran antara mereka tak terhindarkan. Gamora berusaha melarikan diri dengan bola menggunakan pesawat kecil, tetapi Nebula mengejarnya. Sementara itu Drax berduel sengit dengan Ronan. Namun Ronan terlalu kuat. Dengan mudah ia mengalahkan Drax dan melemparkannya ke dalam kolam limbah. Di luar Nowhere, Gamora berusaha kabur dengan pesawat kecilnya. Namun karena pesawat itu tidak dirancang untuk perjalanan luar angkasa, kecepatannya melambat. Nebula yang mengejarnya dengan pesawat tempur berhasil menembak Gamora hingga pesawatnya meledak. Gamora pun terlempar ke luar angkasa. Rocket dan Peter bingung apakah mereka harus menyelamatkan Gamora atau tidak. Peter akhirnya mengambil keputusan. Ia menghubungi Yondu dan menyerahkan diri dengan syarat Yondu menjemputnya. Peter keluar dari pesawat dan menyelamatkan Gamora dengan memberikan helm oksigennya padanya. Peter sempat membeku di luar angkasa. Tak lama kemudian, Yondu dan anak buahnya datang dan membawa mereka berdua ke dalam kapal mereka. Di tempat lain, Groot berhasil menyelamatkan Drax yang hampir tenggelam. Saat Rocket mendarat dan melihat kondisi mereka, ia marah besar karena kekacauan yang telah terjadi. Drax yang sadar akhirnya mengakui kesalahannya, menyadari bahwa semua ini terjadi karena kecerobohan dan kebodohannya. Rocket yang mendengar itu memilih untuk pergi begitu saja. Tetapi Groot dan Drax memilih untuk menyelamatkan Peter dari kelompok Ravagers. Di dalam kapal Dark Aster, Ronan menghubungi Thanos. Namun, setelah menyadari kekuatan batu itu, Ronan malah mengkhianati Thanos. Ia memegang batu tersebut dengan tangannya sendiri dan menggunakan batu itu untuk dirinya sendiri. Ronan berencana menghancurkan Shandar dengan kemampuannya sendiri. Di dalam kapal Ravagers, Yondu marah besar karena Peter telah mengkhianatinya. Ia memukuli Peter habis-habisan. Gamora yang tak tega melihat Peter dipukuli meminta Yondu untuk berhenti. Peter menawarkan kesepakatan kepada Yondu. Ia menjelaskan bahwa mereka bisa mencuri bola dari tangan Ronan karena Gamora memiliki informasi detail mengenai pesawat Dark Aster. Yondu yang tertarik dengan rencana tersebut akhirnya setuju untuk bekerja sama. Namun tiba-tiba Rocket muncul di luar kapal Yondu. Ia meminta agar Yondu segera menyerahkan Peter. Jika tidak, ia akan menembakkan rudal ke arah kapal Ravagers. Peter segera berkomunikasi dengan Rocket, meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Peter dan kawan-kawan berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Rocket awalnya menolak membantu karena menganggap misi ini terlalu berbahaya. Namun Peter meyakinkan semuanya bahwa ia tidak bisa membiarkan Ronan melenyapkan miliaran nyawa tak berdosa dengan kekuatan Infinity Stone. Akhirnya, semua sepakat untuk membantu Peter menghentikan Ronan. Mereka lalu menyusun rencana bersama pasukan Ravagers untuk menyerang dan mencuri batu dari tangan Ronan. Peter juga menghubungi pasukan Nova Corps, memperingatkan mereka bahwa Ronan sedang menuju Shandar untuk menghancurkan planet itu. Awalnya Nova Corps ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan pemimpin mereka, mereka akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Peter dan pasukannya. Dark Aster tiba di atmosfer Shandar. Pasukan Yondu dan Nova Corps langsung menyerang kapal tersebut. Rocket memimpin serangan udara sementara Ronan mengirim pasukan tempurnya untuk mempertahankan kapalnya.
Yondu berusaha memasuki Dark Aster, tetapi pesawatnya ditembak jatuh oleh pasukan musuh. Sementara itu, Peter dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam kapal Ronan. Nebula melapor bahwa kapal telah disusupi. Ronan segera memerintahkan untuk mengunci semua akses menuju ruangannya. Sementara itu, di luar Dark Aster, pemimpin Nova Corps mengatur strategi pertahanan. Ia memerintahkan pasukan Nova Corps untuk membentuk blokade di sekitar Shandar, berusaha mencegah kapal Ronan agar tidak bisa mendarat. Di dalam Dark Aster, Peter dan kawan-kawan bergerak dengan hati-hati. Groot mengeluarkan cahaya dari kunang-kunang yang muncul dari tubuhnya, menerangi lorong gelap tempat mereka berjalan. Tiba-tiba Nebula muncul dan langsung menghadang mereka. Saat Nebula mulai berbicara, Drax yang tidak sabar langsung membasuhkannya hingga terpental. Di tempat lain, Yondu yang telah mendarat dikepung oleh pasukan Ronan. Dengan senjata tombaknya yang khas, Yondu dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya dalam sekejap. Kembali ke pertarungan Nebula dan Gamora. Keduanya bertarung sengit di lorong kapal. Sementara itu, Ronan yang mengawasi situasi dari ruangannya melihat blokade Nova Corps dan memerintahkan serangan total untuk menghancurkan planet Shandar. Peter dan kawan-kawan dihadang oleh Korath dan pasukan Ronan. Pertarungan sengit pun terjadi. Drax akhirnya berhasil mengalahkan Korath dengan mencabut mesin dari kepalanya, membuatnya tewas seketika. Ronan akhirnya menggunakan kekuatan Infinity Stone dan menghancurkan blokade Nova Corps. Serangan tersebut menyebabkan kehancuran besar, menewaskan banyak prajurit Nova Corps dan memungkinkan kapal Dark Aster menembus pertahanan Shandar. Rocket berteriak kepada Peter untuk segera menyelesaikan misinya. Di saat yang sama, Gamora masih berjuang untuk membuka pintu menuju Ronan. Setelah pertarungan sengit, Gamora akhirnya berhasil mengalahkan Nebula. Saat Nebula hampir jatuh, Gamora mencoba menolongnya. Namun Nebula justru memilih untuk jatuh daripada dibantu oleh Gamora. Peter dan kawan-kawan akhirnya berhasil masuk ke ruangan Ronan, dan mereka langsung menembakkan rudal ke arahnya. Namun Ronan sama sekali tidak terluka. Drax yang marah langsung berlari ke arah Ronan untuk menyerangnya. Tetapi Ronan dengan mudah mencekiknya. Dari luar kapal, roket menabrakkan kapalnya langsung ke arah Ronan. Ledakan dahsyat terjadi dan kapal Dark Aster pun jatuh. Di detik-detik kehancuran kapal Ronan, Groot dengan cepat membentuk perisai dari tubuh kayunya, melindungi teman-temannya dengan bola cabang yang kuat dan tebal. Rocket menangis melihat Groot melakukan itu, karena itu akan membunuhnya. Dark Aster akhirnya jatuh dan hancur membentur permukaan Shandar. Berkat perlindungan dari Groot, Peter dan kawan-kawan berhasil selamat dari tabrakan itu. Mereka terkejut saat melihat Ronan juga berhasil selamat. Rocket mencoba menyerangnya namun sia-sia. Ronan yang sudah bersiap untuk memusnahkan seisi planet tiba-tiba teralihkan perhatiannya oleh Peter, yang mendadak mulai berjoget. Ternyata itu adalah rencana Peter untuk mengalihkan perhatian Ronan agar Rocket dan Drax bisa menghancurkan senjata Infinity Stone di tangan Ronan. Senjata Ronan berhasil dihancurkan, dan Peter yang berada di dekatnya langsung menangkap Infinity Stone yang terjatuh. Seketika tubuhnya terkena efek dari kekuatan batu tersebut. Dalam sekejap, Peter melihat bayangan ibunya. Hal yang mengejutkan terjadi, meskipun manusia biasa, Peter ternyata mampu bertahan memegang Infinity Stone. Dan dengan bantuan teman-temannya, ia akhirnya berhasil menggunakan kekuatan batu tersebut untuk membinasakan Ronan. We're the Guardians of the Galaxy. Gamora segera memasukkan Infinity Stone ke dalam bola pelindung. Setelah kejadian itu, Yondu datang menagih kesepakatan mereka dan meminta bola tersebut. Peter menyerahkannya, tetapi sempat memperingatkan Yondu agar tidak membukanya karena sangat berbahaya. Yondu pun pergi meninggalkan Shandar. Di tempat lain, Rocket menangis atas kehilangan Groot. Drax yang berada di dekatnya berusaha menenangkannya. Sementara itu di markas Nova Corps, pemimpin mereka menjelaskan bahwa ibu Peter memang berasal dari bumi, tetapi ayahnya bukan berasal dari bumi. Identitas ayahnya tidak diketahui, dan hal itu menjadi alasan mengapa Peter bisa bertahan memegang Infinity Stone lebih lama dari yang seharusnya.
Sebagai bentuk penghargaan, Nova Corps memberikan Peter dan kawan-kawan pesawat baru, serta menghapuskan catatan kriminal mereka karena telah menyelamatkan planet Sandar. Di dalam pesawat, Peter akhirnya membuka kado dari mendiang ibunya yang belum pernah ia buka selama 26 tahun. Ternyata isi kado tersebut adalah sebuah kaset mixtape. Peter langsung menyetelnya dan menikmati musik bersama teman-temannya. Di tempat lain, rasa penasaran akhirnya membuat Yondu membuka bola yang ia bawa. Namun isinya ternyata sebuah boneka dan yang asli sudah diamankan oleh Nova Corps. Di akhir film, Groot yang sebelumnya dianggap tewas ternyata masih bisa hidup kembali. Dari potongan tubuhnya, tumbuh tunas Groot kecil yang terlihat imut. Dan film pun berakhir.